Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang jalan kaki bawa helm, tapi pas kita ajak untuk bonceng, dia nggak mau. Lah terus ngapain jalan kaki bawa helm? Ngambek biasanya, ngambek. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena ketika Anies dipanggil oleh KPK dan kemudian diperiksa selama 11 jam gitu ya, dia itu keluar-keluar langsung bisa pidato. Lengkap ada mic dan sound systemnya. Niat banget gitu. Padahal sehari sebelumnya ketika ditanya sama wartawan, kata Anies kita nggak ada persiapan, kita datang aja. Ini ada mic sama sound system, apa iya nggak ada persiapan? Persiapan banget ini gitu. Dan kita jadi curiga gitu karena di mana-mana yang namanya koruptor atau calon koruptor yang dipanggil oleh KPK itu nggak pernah ada tuh. Setelah diperiksa kemudian keluar ada mic dan sound systemnya, nggak pernah ada. Cuma Anies yang bisa begitu. Nah terus gara-gara ini banyak orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Anies ini diperlakukan spesial oleh KPK. Ya karena mungkin KPK itu ya tunduk sama Anies gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi akhirnya KPK kemudian membantah. KPK tidak pernah memberikan atau memfasilitasi mic di depan gedung KPK. Nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya Anies emang kemana-mana bawa mic. Lengkap sama sound systemnya. Itu jangan-jangan sound system yang biasa dipakai buat FPI demo. Yang ada mobil komando gitu kan. Ya karena mencurigakan gitu. Anies dipanggil KPK, terus keluar-keluar, kemudian banyak tuh preman-preman FPI. Satu paket, jangan-jangan gitu ya. Satu paket sama mic dan sound system. Ya karena kita kalau nyewa sound system kan satu paket sama mic-nya. Nah ini satu paket sama demonstrannya. Satu paket. Dan setelah kita coba telusuri dan cari tahu, ternyata memang Anies itu dari dulu gitu ya, dulu pernah juga dipanggil KPK soal kasus pengadaan lahan di Munjul terkait rumah DP 0 rupiah gitu. Dia dipanggil KPK dan kemudian setelah keluar dari KPK sama, ada mic-nya di depan KPK. Jadi emang Anies bawa ini dari rumahnya. Jadi kalau sehari sebelumnya Anies bilang nggak ada persiapan apa-apa, bohong gitu. Ya ini dipersiapin, minimal mic-nya. Tapi ya lucunya apa? Dia udah bawa mic, bawa sound system gitu ya. Pernyataannya singkat, cuma semenit 2 menit gitu. Habis itu dia pulang kabur sama preman-premannya dan wartawan nggak bisa ngejar gitu. Karena dihalang-halangi sama preman-premannya gitu ya. Nggak bisa nanya wartawan gitu karena saking banyaknya preman-preman Anies di sebelahnya. Oh ngajak foto. Yes. Pura-pura gitu padahal ngalangin wartawan nyikut-nyikut gitu. Sambil teriak Anies presiden, Anies presiden. Apa sih gitu ya. Ini kayaknya tim yang memang sengaja dibawa kemana-mana ini. Ya karena Anies nonton MotoGP di Mandalika ada tuh yang kayak gini Anies presiden. Dikit sih. Ya cuma semereka itulah gitu. Nonton Formula E ada juga mereka. Ya, tapi mungkin ada pembagian wilayah gitu ya. Ada yang staf luar kota dan staf dalam kota. Nah ini yang kemarin di KPK dalam kota. Makanya lumayan banyak jumlahnya. Ya, tapi ya kita akhirnya ngerti gitu bahwa ketika Anies datang ke KPK, dia benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa. Dan ketika dia bilang nggak ada persiapan itu bohong semuanya gitu. Karena dia sengaja bikin narasi datang sendiri gitu kan. Datang ke KPK sendiri, tapi ketika keluar banyak. Itu kan artinya dia disetting gitu. Ketika dia datang sendiri ingin diposisikan sebagai orang yang gagah berani, yang datang sendiri gitu ya. Tapi pulang-pulang stafnya banyak, preman-premannya banyak gitu. Licik bener gitu. Ya karena wartawan itu jadi gak bisa nanya gara-gara kelompok mereka ini, kelompok preman-preman ini gitu.
preman-premannya Anies itu. Ya karena jauh, dihalang-halangi, disikut-sikutin sama premannya gitu ya. Makanya kemudian banyak wartawan itu jadi emosi sama si preman-premannya Anies. Ya bahasa lainnya relawan lah, tapi kalau lihat dari gerak-geriknya, dari tingkah laku mereka kemarin kayaknya ya lebih dekat kepada preman gitu ya. Lawang kasar-kasar, masa relawan kayak gitu? Relawan macam apa gitu kan. Tapi dari satu kejadian ini kita akhirnya belajar lagi tentang tata kata dari seorang Anies Baswedan, karena di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK, nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu. saya membantu KPK, terus kemudian dijelasin lah. Dulu ketika ada kampus, ketika dia masih jadi dosen atau jadi rektor, dia juga bikin tuh kurikulum anti korupsi dalam rangka membantu KPK. Diulang-ulang, bantuan kepada KPK, kita membantu KPK. Sampai 8 kali tuh bilang membantu. Padahal pernyataannya cuma semenit 2 menit. Sengaja dia ulang-ulang, dia ingin membantu, bukan diperiksa. Lucu gitu. Ya karena yang namanya kasus seperti ini itu nggak pernah bisa disebut sebagai membantu, karena Anies ini dipanggil oleh KPK, bukan sukarelawan terus kemudian ingin bantu di dalam, enggak gitu. Dia dipanggil, diperiksa atas kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anies mengklaim bahwa dirinya membantu KPK untuk menjadikan ini terang benderang? Gimana ceritanya gitu? Kalau definisi membantu itu ya seperti itu, maka artinya semua koruptor, Angelina Sondag, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Ibas. Oh, Ibas belum ya? bukan Ibas. Itu kan artinya mereka semua ini ya membantu KPK. Selama bertahun-tahun membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Apa iya bisa kayak gitu definisi membantunya gitu? Nggak bisa gitu. Ya seperti itulah Anies Baswedan gitu. Dia selalu punya kata-kata yang ajaib untuk diubah-ubah gitu. Nggak usah ini deh, nggak usah diperiksa menjadi membantu, jalan aja diubah sama Anies. Saking ahlinya gitu, ahli tata kata gitu. Tapi dari kericuhan-kericuhan yang terjadi kemarin itu di gedung KPK, kita akhirnya bisa dengan jelas melihat wajah seorang Anies Baswedan, seorang gubernur DKI Jakarta hari ini gitu. Karena kita melihat betul bagaimana seorang Anies ini memimpin Jakarta dengan memelihara kelompok-kelompok orang-orang barbar preman yang mengatasnamakan berlindung di balik jubah agama gitu. Karena ya dikit-dikit dia takbir gitu ya, tapi di sisi lain satu kebun binatang tuh dicobain semua. Ya mulai dari anjing, babi, onta, apalah gitu. Disebutin semua gitu. Itu kan gak konsisten gitu. Di satu sisi takbir, di sisi lain nyebutin binatang-binatang. Lah gimana? Jadi sama kayak Anies dong. Dia bawa mic, tapi dia nggak mau menjawab pertanyaan wartawan. Ya, nah, terus ngapain bawa mic? Ngapain takbir-takbir? Kalau pada akhirnya kalian juga menyebutkan nama-nama binatang. Kan binatang gitu ya. Ya binatang lah. Ya apalagi yang disebutin gitu. Karena ketika terjadi perselisihan dengan wartawan yang saking kesalnya dengan para preman-preman Anies ini gitu ya. Mereka itu kamu saya tuntut ya, kamu menghalang-halangi kerja jurnalistik. Wah, habis itu dijawab dengan nama-nama binatang gitu. Onta, babi, anjing. Udah kayak lagi di kebun binatang gitu ya. Lucu aja gitu. Nggak konsisten lah, tapi ya begitulah seorang Anies gitu. Jangankan cuma wartawan gitu ya yang dihalang-halangi, yang diancam-ancam, mayat aja. Mayat nih, orang udah meninggal diancam. Sama preman-premannya Anies gitu. Ya saya enggan untuk menyebutnya relawan gitu, karena kalau kayak gini nih emang tindakan-tindakan yang preman gitu. Relawan tuh nggak kayak gini. Relawan itu ya teratur gitu ya, yang sesuai dengan aturan, yang membantu gitu ya, bukan yang preman. Ini mungkin karena Anies itu berbeda pandangan dengan kita soal membantu, akhirnya ya kayak gini juga. Wah,
sampai mati listrik nih gara-gara bahas Anies. Ya karena dia membantu ya kayak gini gitu. Ngebantu tapi maki-maki lah gimana? Mereka bilangnya membantu wartawan, tapi nggak mau Anies ini ditanya-tanya sama wartawan. Lucu. Dan sampai di sini pada akhirnya saya juga sempat ditanya sama beberapa orang gitu ya, karena saya juga sering ngebahas Anies gitu. Masa iya sih dari sekian banyak yang sudah dilakukan oleh Anies nggak pernah ada yang baik-baiknya? Masa iya Anies ini nggak ada baik-baiknya gitu? Kata teman saya gitu. Ada beberapa teman saya memang pendukungnya Anies gitu ya. Ya karena saya berteman dengan banyak orang gitu. Saya terus terang bilang, Anies itu mungkin ada baiknya. Ya karena nggak mungkin lah yang namanya manusia 100% salah, 100% benar itu nggak mungkin gitu ya. Yang 100% salah kan cuma iblis. Iblis enggak, 90% iblis. Ada benernya juga. Dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis gitu ya. Sisanya nggak ada. Sisanya gangguin manusia. Nah, Anies juga sama menurut saya gitu ya. Mungkin dari sisi baiknya ada gitu. Kita tanyalah kepada teman-temannya, kepada wakil gubernur DKI, pasti ada sisi baiknya. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari sini terlalu banyak sisi mudorotnya, terlalu banyak sisi yang nggak baiknya, sehingga muncullah kelompok-kelompok orang seperti mereka kemarin, preman-preman Anies gitu ya, yang menghalang-halangi, yang nggak terima ketika Anies diperiksa oleh KPK sampai marah-marah gitu di gedung KPK, sampai demo-demo, padahal cuma dipanggil. Ini apa jadinya nih? Kalau dia sampai jadi calon gubernur DKI lagi tahun depan 2024 gitu ya. Ya masa pemandangan seperti ini akan terus kita pertahankan sih gitu ya di ibu kota Jakarta? Apa iya gitu? Seorang Anies, seorang gubernur punya relawan yang isinya preman. Kan ini nggak perlu dipertahankan kelompok-kelompok kayak gini gitu ya. Karena pada akhirnya negara ini ya negara hukum, negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran gitu ya, Nusantara. Kita nggak menganut nih orang-orang yang apa namanya, emosinya tuh emosi Timur Tengah gitu, emosi orang-orang gurun yang kalau teriak takbir gitu ya, kita nggak menganut itu gitu ya. Jadi bagi saya seorang Anies Baswedan mungkin ada baiknya, tapi untuk maju ke calon presiden atau calon gubernur DKI sekalipun menurut saya ini udah patut untuk dihentikan gitu. Karena kalau kita biarin, kan kita sudah lihat gitu hasilnya seperti apa. Dia melakukan banyak kesalahan, dia melakukan banyak kerja-kerja yang sia-sia, yang ganti-ganti nama gitu ya. Dan kemudian terkait kasus Formula E ini memang ada masalahnya. Memang ada masalahnya, dan ini kalau KPK mau jujur, kalau penegak hukum kita mau jujur, ini pasti masuk barang ini gitu. Karena apa? Karena memang ada kesalahan prosedur. APBD belum cair, Anies udah pinjem uang ke Bank DKI melalui Dispora. Ya Disporanya disuruh sama Anies gitu ya. Ini kan sudah cacat prosedur gitu, semena-mena gitu. Nah kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah mending KPK aja yang dibubarin gitu. Ya, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.